Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada subuh ini Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 140, halaman 67. Surat ketiga Ali Imran, halaman 67, ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh walladzina amanu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Iyamsaskum, jika yamsas menimpa, menginaimu, qarhun luka, faqad maka sungguh masa telah menimpa pula kaum yang lain qarhun luka, misluh sepertinya atau semisalnya atau serupanya. Watilkal ayam, dan demikian itulah al-ayam, hari-hari. Nudawiluha, kami pergelarkan, nudawil, kami pergantikan, kami rotasikan, kami pergilirkan dianya hari-hari itu bainan nas, di antara manusia. Waliya'lamallah, agar Allah, wa dan liya'lam, agar supaya Allah, liya'lamallahu alladhina amanu, agar supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum, dan agar dia menjadikan di antara kamu ada yang syahid. Wallah, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang zalim. Demikian kira-kira terjemah. Mirip, agak sesuai dengan Quran terjemah yang telah kita baca ini. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, hidup ini bagi seorang mukmin adalah ujian, dan itu tidak bisa ditampik, ditolak, karena hidup itu pun ujian. Maka siapapun yang hidup, dia akan mengalami ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa, agar supaya dia mencobai kamu siapa yang terbaik amalannya. Nah, ujian itu disebut dengan fitnah, kadang disebut dengan bala. Bala itu ada yang berbentuk musibah. Secara umum fitnah itu terbagi dua. Ada berupa hal-hal yang baik, disukai.
Atau sebaliknya, ada pula yang berupa hal-hal yang tidak diingini, tidak disukai. Namanya syar. Jadi ada khair, ada syar, bagi dua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa nabluukum, kami akan cobai kamu, kami akan menguji kamu bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan khair, dan dengan kebaikan, fitnah sebagai fitnah. Ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Jadi intinya begitu. Fitnah ya artinya ujian. Dan tidak satu pun orang-orang yang mengaku beriman yang tidak diuji. Hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 2. Intinya, jangan sampai mengira, menduga, mengaku-ngaku beriman akan dibiarkan saja seperti itu, padahal belum diuji. Yuftan, diuji, difitnah. Walaqad fatanna, demi sungguh telah fatanna, telah memfitnah pula kami orang-orang dulu, telah menguji. Melalui ujian itu nanti jelas siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak benar pengakuan keimanannya. Wa la ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Itu pengantar. Nah, fitnah itu terbagi-bagi. Antara lain ada namanya fitnah orang kafir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, fitnah. Surah Al-Buruj dan selaya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu, memfitnah, yaitu menyiksa, menganiaya, puncaknya membunuh. Disebutlah pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, terorisasi, bukan teroris, teror. Dan berbagai macam hal namanya fitnah orang kafir. Dari fitnah orang kafirlah Nabi berdoa, itu la taj'al Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami ini menjadi fitnah. Yakni ada yang memahami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami, innaka antan azizul hakim, sesungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini surat Al-Mumtahanah, tidak salah saya. Mumtahanah ayat 5 ya. Itu berdoa agar kita jangan jadi fitnah orang kafir. Nah, sekarang fitnah itu yang terjadi, telah, sedang, dan akan terjadi. Karena hidup itu fitnah. Orang mukmin akan difitnah dari dalam dirinya, luar dirinya, sesama mereka, dan daripada musuh mereka. Fitnah. Dalam doa Nabi yang terkenal bunyinya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikanlah
cobaan-cobaan yang menimpa kami, cobaan yang menimpa agama. Kemudian ujungnya wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan sampai kami dikuasai oleh orang yang tidak punya rasa kasihan kepada kami sedikit pun juga. Nah, kembali kita kepada ayat pertama. Itu surat Ali Imran. Tadi kita baca, kita pahami sejenak. Ringkas. Ini bisa dikatakan hiburan juga. Di samping hiburan, bujukan, juga untuk menjelaskan kepada orang-orang beriman terutama, dan mula-mula kepada para sahabat Nabi yang mereka menderita mengalami kekalahan di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ini penyebabnya ya, karena ada orang yang tidak taat, tidak patuh kepada pemimpin mereka dalam perang, itu Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Beliau amanahkan dan beliau beri tugas 50 orang pemanah andal berada di bukit. Sekarang terkenal namanya dengan Bukit Pemanah. Bagi yang pernah ke Madinah, diajak nanti jalan-jalan atau ziarah ke Bukit Uhud. Ada yang paham kenapa ke sana, ada yang sekedar selfie-selfian. Mendaki ke atas bukit itu, selfie di atas. Ada yang sekedar tidak jelas kenapa mereka ke sana. Padahal itu ke sana itu mengingat disitulah berkecamuk perang dahsyat, sampai-sampai Rasulullah sendiri mengalami luka-luka dan disorakkan oleh orang kafir, Muhammad mati. Itu kekalahan yang luar biasa. 70 orang kaum muslimin terbunuh. Ya mula-mula menang lah. Tapi itu tadi, karena ketidaktaatan pasukan kepada pemimpin. Dengan catatan ini dalam perang. Jangan dibawa pula kepada kehidupan saya di sini, perang. Akhirnya orang yang diamanahi menjaga bukit, karena perang terjadi di bawah, kalintang pungkang lari orang-orang musyrikin Makkah di bawah tokoh-tokoh mereka. Lalu ketika mereka lari, tinggallah berbagai macam harta-harta mereka. Kemudian kaum muslimin yang ada di situ ya memunguti harta-harta, pedang-pedang, perisai, kuda dan segala macam. Karena musuh lari. Itu namanya ghanimah. Dan ghanimah itu halal khusus untuk Nabi dan umat beliau, dihalalkan ghanimah. 5 keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau, salah satunya ghanimah halal, rampasan perang halal. Nah, orang-orang yang berada di atas bukit tadi, ya melihat orang, kalau bahasa Minang lah ada tu, orang baralek di tengah laman, tidak kesetoa. Orang baralik di tengah laman, tidak kesetoa. Melihat orang-orang pada mengambil yang berserakan, apa pedang, apa tombak, apa panah, apa harta, atau apa sajalah. Yang atas bukit tadi, tidak tahan pula. Bersorak pemimpin mereka, jangan ke bawah, Nabi kan titipkan pesan supaya kita apapun yang terjadi jangan tinggalkan. Apa yang terjadi jangan tinggalkan ini, posko gitu. Tapi itu tadi, mereka ke bawah. Ya bagi yang pernah ke Madinah akan nampak. Pak Kiai itu nanti kita doakan kalau terjadi Madinah ke sana. Tapi bukit itu sekarang sudah agak rendah, di bawahnya sudah ditinggikan, jadi tidak terkesan. Dulu lembah.
lembah ditimbun sekarang supaya datar dengan masjid. Lembah, bukit lah lembah. Nah, di bawah, bisa aja memanah. Sekarang terkesan lembah. Jelas nampak. Lari ke bawah. Tinggal pemimpin mereka, sini. Nabi kan nyuruh kita tetap di sini, tidak digubris. Akhirnya mereka ikut memilih-milih. Nah, si panglima perang orang kafir, Quraisy, itu Khalid bin Walid. Sebelum itu belum Islam. Melihat bukit sudah tak ada, berputar ke belakang lari. Ya, bagaimana menerangkannya di sini? Kalau sana jelas, berputar ke belakang, jauh, diam-diam mengendap ke atas dengan pasukannya, tiba di atas bukit. Berbalik arah lah. Nabi sendiri masuk lubang, terjepit, petah gigi sendiri lewat tangannya luka-luka. Ada yang menampingi beliau. Ya, orang berteriak Muhammad mati. Ini kalau mati tokoh kan menang. Orang munafik menggembos. Mereka perang tapi menggembos. Ini bahayanya munafik sepanjang zaman. Jangan percaya kepada munafik. Munafik ikut perang zaman Nabi. Salat jamaah juga ikut dia. Nyumbang juga ikut. Masa orang munafik? Ikut salat jamaah, tapi kamu kusala. Mereka ikut salat jamaah malas. Karena mereka tidak beriman. Nyumbang mana? Pagi perang. Tapi perang supaya jangan dikatakan orang nak ikut pula. Kalau menang nanti kita akan dapat bagian. Kalau rasa-rasa kalah kita bisa lari gitu. Intinya ketika itu kaum muslimin luka-luka, ada yang terbunuh. Lalu itu menyedihkan. Salah seorang paman Nabi yang terkenal dengan keberaniannya dan kepiawaiannya dalam berperang, Hamzah gugur sebagai syahid di situ dan beliau digelari dengan Sayyidus Syuhada. Penghulunya orang-orang yang mati syahid di situ. Nabi sangat sedih. Dalam sejarah, wallahu alam, orang tidak ada yang berani menghadapi Hamzah ini secara berhadapan. Karena piawai berkelahi berperang. Bisa orang berhadapan di belakang. Nah, salah seorang orang hitam budak nama Wahsy. Wahsy dibisiki oleh Hindun. Ketika terjadi perang Badar, kaum musyrikin kalah. Si Hindun seperempuan Mekah, tokoh dewa-dewa di Mekah. Karena sanak saudaranya, dewa-dewa tahu? Dewa-dewa dunia wisata. Masuk saudaranya juga mati. Dia orang dewa di Makkah. Dijanjikannya kepada budak, engkau nanti kalau terjadi perang, satu saat perang dengan Muhammad itu, kalau engkau berhasil membunuh si Hamzah, engkau merdeka. Merdeka itu luar biasa, itu merdeka bebas. Enggak budak lagi. Si Wahsy ini dia handal melempar lembing, tombak dari jauh. Dilatihnya kemampuannya itu. Kenapa? Mana ada yang berani menghadapi Hamzah? Rupanya terjadi kesempatan perang setahun ke depan. Tahun ketiga Hijriah. Setelah di perang Badar tahun kedua Hijrah, perang Badar itu kan terjadi ketika Nabi dengan para sahabat masuk tahun kedua Hijrah di bulan Ramadan. Di perang Badar. Kemudian di tahun besoknya terjadi perang Uhud. Di kesempatan itulah si Wahsy ini mencari celah-celah, peluang-peluang, mengintai-intai di mana ada kesempatan dia bisa melempar
Akan mati Hamzah. Setelah Hamzah membunuh sekian banyak orang, mati. Sedih Nabi, sangat sedih. Nah, sampai-sampai dia beliau mengkutuk si Washi. Allahumma al'an itu. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Mau diampunkan, mau diazab oleh Allah, itu bukan urusanmu. Nah ini, jadi di perang Uhud itu terjadi kekalahan kaum muslimin. Dulu di perang Badar menang. Di perang Badar jumlahnya 313-an. Campur sari. Campur sarinya ada perempuan dan laki-laki. Ada orang tua-tua, ada anak-anak bujang. Ada orang buta. Yang berkendaraan tidak berapa orang. Pakai kendaraan hewan tidak berapa orang. Melawan 1.000 tentara. Atas rahmat dan pertolongan Allah kan menang kaum muslimin. 313 orang yang campur sari itu melawan pasukan yang terlatih. Nah, menjadi dendam. Ketika itu kaum muslimin menang. Berbalik arah. Nah di sini karena kematian kaum muslimin di perang Uhud itu, termasuk Hamzah, menjadi kesedihan. Nabi sendiri luka-luka. Bahkan sebagian sahabat ada yang lari. Nah, turun ayat. Iyamsaskum karhun. Jika yamsaskum. Jika yamsa menimpamu, mengenaimu. Hai kaum muslimin. Karhun luka. Sebenarnya luka dalam perang ini. Luka dalam peperangan. Faqad maka sungguh telah menimpa pula. Telah mengenai pula dan telah terjadi pula hal yang sama. Menimpa kaum. Siapa kaum? Kaum kafirin. Kaum musyrikin Makkah. Mula-mulanya segitu. Karhun misluh, suatu luka atau suatu kekalahan, termasuk mati, terbunuh, misluh, serupa hal itu, semisalnya. Apa yang kamu alami di perang Uhud, nah si kafir musyrikin juga mengalami hal yang sama di perang Badar. Mereka terbunuh, mereka luka-luka, ada yang ditawan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itulah dianya al-ayyam, hari-hari nudawil. Kami pergelerkan. Nah, aku keluar mina melihat coro dapi dati. Idu ikut coro dah. Nak mau datang terus dah. Hiburan bagi orang nanti impi, sabarlah. Roda kau petah. Itu hiburan bagi orang bawah. Peringatan bagi orang atas. Hati-hati, awas. Akan terjadi perguliran, nama rotasi. Ana lupo nanateh na cok. Ni bawah cok bawah. Ni nanateh cok lu. Cok lupo nya lagi cupiang. Lah itu cupiang. Enggak. Cupiang tu sih kau cupiang wah. Awak tak di cupiang. Cupiang kau gampang terjatuh. Itu yang kadang disadari oleh orang yang sadang. Sadang kayu, sadang berkuasa, sadang bacik, sadang bagak, sadang punyo, sadang lain. Sadang. Tapi bagi orang bawah tidak sabar loh. Lamu nak mati berjaga. Wak lagi, tapi masih ya namanya. Dia masih lah. Jangan dibawa kemana-mana. Saya tidak ustaz yang mujahid lah. Dalam artian sebelah itu. Jadi ini namanya nudawil, dawal. Mempergelerkan, merotasikan, mempergulirkan, mempergantian, nudawil. Di antara manusia. Apa? Mula-mulanya begitu. Bukan kalian saja yang merasa luka, kalah,
terbunuh, tertawan, bukan. Bukan. Ini bukan. Kalau bahasa kita, sakit itu dipergilirkan, ya dokter-dokter sakit lah. Tiba-tiba sakit. Dipergilirkan. Gagal, tidak kita saja yang gagal, orang lain pun gagal. Cuma masalahnya kita sedang di bawah. Merasa awak men, itu masalah. Lah iya Pak. Tokoh gitu. Kita merasa hanya kita saja, lupa kita ada orang yang lebih parah daripada kita. Lebih menderita. Lebih susahlah, lebih sakitlah daripada kita. Enggak, itulah sudah sunnatullahnya bahwa dipergantikan, dipergelarkan. Itu dari punya ujian kan. Bagi orang beriman khususnya itu namanya cobaan, ujian sebagai fitnah, menguji kesabaran mereka, keridaan mereka, menguji keimanan mereka, keistiqamahan mereka. Kalau bagi yang tidak beriman, itu azab yang didahulukan. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَى, azab yang didahulukan di dunia, mati mereka, mati dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan. Atau mereka mendapat luka-luka parah, kalah. Mudah-mudahan mereka sadar, tobat, dan tobat masuk Islam. Ya bisa enggak ganti? Bagi orang beriman itu namanya cobaan itu. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Melalui itu agar supaya Allah memberitahu. Kalau disiko diterjemahkan, agar kami berdiri antara manusia, agar Allah membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Liya'lam, kata-kata liya'lam, agar supaya Allah menampakkan, menyatakan, sehingga terbedalah orang yang sebenar-benar beriman daripada orang-orang yang imannya baru di mulut, dan daripada orang yang masih tipis atau orang munafik. Dengan adanya kejadian-kejadian itu, akhirnya terseleksi oleh waktu. Waktu yang menyeleksi. Melalui ujian lah, cobaan lah, diketahui siapa yang istiqamah dalam keimanannya, siapa yang betul-betul sabar, yang ridha, yang mengatakan iman itu hanya bukan di mulut tapi jelas bertahan. Ini melalui ujian. Liya'lam, Allah menyatakan dan menampakkan, sehingga nampaklah beda antara hitam putih, siang dan malam. Nampak siapa yang bertahan. Raja Talut menseleksi pasukannya, semula sekampung, senegeri. Allahu Akbar, senegeri. Talut dalam surah Al-Baqarah, ketika Bani Israel minta dicarikan, dipilihkan seorang raja akan pimpin mereka, banyak prosesnya, terpilih seorang raja Talut. Talut tidak percaya kepada semangat massa. Semangat massa itu semangat awal. Maju terus, pantang mundur, mati ke semua. Bila? Ketika lu soleh, bagak masa dolahnya. Semangat awal, senegeri, Talut, karena Talut Allah beri bastah, kemampuan, keluasan ilmu, pemahamannya luar biasa. Dia tidak percaya. Tapi dia tidak mungkin, kalian tidak boleh pergi, tidak begitu.
seleksi masa, seleksi waktu, dan seleksi dalam perjalanan. Akhirnya satu-satu kan tumbang dengan adanya seleksi alam, seleksi waktu. Akhirnya satu persatu termasuklah tes terakhir. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kamu semua dengan sungai. Siapa yang minum tidak masuk kami, tapi siapa yang cukup, siapa yang menceduk masuk kami, itu kan ujian. Kan tinggal senegeri itu tinggal 300-an orang. Ayat yang turun, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jumlah mereka, kata para ahli sejarah, hampir sama dengan jumlah pasukan perang Badar. 300 orangan, ada yang mengatakan 313. Kalah pasukan Jalut. Biiz, jangan lupa bismillah. Yang menangkan perang itu bukan kemampuan kita. Kemampuan kita itu usaha, senjata usaha, jumlah yang banyak usaha, berlatih usaha, pandai berkuda usaha, pandai memanah usaha, itu usaha. Tapi jangan kita sampai ujub. Ketika kamu ujub dalam surat Taubah, ketika kamu telah merasa banyak, ketika perang Hunain, kaum muslim sangat banyak, dulu kita sekecil, tidak berapa jumlah, bisa menang melawan orang, sekarang kita sudah banyak. Ujub dengan jumlah mereka. Bangga dengan jumlah mereka. Rupa Allah. Akhirnya kan hampir saja habis semua kaum muslim mukminin di perang Hunain. Tahun ke-9 tidak salah. Luar biasa perang Hunain. Ujub. Dengan jumlah banyak. Jadi jangan lupa, kemenangan itu ditentukan oleh Allah. Cuman menang tidak dapat diraih tanpa sabar, tanpa perjuangan, tanpa kekompakan, kesatuan dan seterusnya. Ini dia. Nah, kembali ke sini. Jadi liya'lam. Untuk apa gunanya cobaan ujian? Untuk diketahui dan untuk dinyatakan supaya beda antara orang-orang betul beriman dengan yang tidak. Yang tidak. Lalu apa hubungan dengan ayat yang kita baca ini? Fitnah. Nah, ini dia. Fitnatan. Orang kafir atau bahasa halusnya orang non-muslim. Itu halusnya. Halusnya begitu. Orang kafir sebagai fitnah bagi orang muslim. Jangan lupa. Kita ulang. Orang kafir itu fitnah bagi orang muslim. Apa fitnah? Kalau dalam surat Al-Mumtahanah, silakan lihat surat Al-Mumtahanah sebelum kita bubar. Surat ke-60 halaman 549 ayat 5 lah. Kita langsung ke sasarannya. Hafal doanya. Rabbana la taj'alna fitnatan. Ini dah. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami ini fitnah sebagai sasaran fitnah bagi orang kafir. Tadi saya sempat membalik-balik beberapa kitab di rumah. Nah, termasuk ini saya kopikan saja. Ada dua pemahaman ulama, yang keduanya saling menguatkan, saling mengukuhkan, saling membantu. Yang pertama, makna fitnah di sini. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan musuh-musuh kami kafir itu berkuasa, menguasai kami. Sebab kalau mereka berkuasa dan menguasai kami, kamilah bakatu balam di Rabah.
Sedangkan mereka tidak berkuasa dan tidak menguasai kami, sudah begini, apalagi berkuasa. Silakan rujuk kitab tafsir. Karena saya bukan ahli tafsir, karena sanad saya tidak ada di situ. Sanad saya hanya keparak ujungnya. Rujuklah kitab tafsir. Coba sebagian kita kadang-kadang mau menerima kaji itu kalau orangnya begini. Ayat yang sama, tafsiran yang sama, kitabnya sama dibaca, tapi karena yang menyampaikan saya tidak terima, itu ada yang seperti itu. Ini silakan tuan-tuan rujuk, Bapak rujuklah. Makna fitnah itu di sini salah satunya jangan biarkan dan beri kesempatan orang-orang kafir menjadi penguasa dan menguasai kami. Nanti kami akan dihambat, dihalangi, dirintangi untuk beribadah kepadamu. Menjalankan syariat agamamu, melaksanakan hukum-hukum aturan agamamu. Janganlah taj'al fitnatan lil ladzina. Hampir sama dengan la tusallid alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan tusallid orang-orang menjadi penguasa, menguasai kami. Itu orang yang tidak ada rasa kasihan kepada kami. Baik orang kafir ataupun orang muslim yang kekafir-kafiran. Atau orang muslim yang kemunafikan karena mereka cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, hubur riyasah, hubur dunia, ya. Sehingga saudara-saudaranya semuslim sendiri menjadi sasaran baginya. Sparring partnernya kiranya. Nah, fitnah pertama. Fitnah kedua adalah bukan berkuasa, tapi jangan biarkan dan jangan menjadikan orang kafir itu sebagai fitnah bagi kami, itu mencari berbagai macam cara agar Islam ini, agar kaum muslimin ini, orang mukminin tidak bisa menjalankan ibadah mereka, kenal dengan agama mereka, berilmu tentang agama mereka, atau mereka terhambat, terhalangi, tidak bisa melaksanakan ajaran agama mereka. Dua tuh yang paling populer penafsiran. Jadi jangan jadikan mereka memimpin, menguasai kami. Yang kedua mananya, ya Allah, janganlah hendaknya mereka melakukan berbagai macam taktik, strategi dan cara sehingga kami tidak bisa lagi melaksanakan ketaatan kepadamu, ibadah kami dan segala macam. Fitnah. Fitnah yang pertama dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidiu wa mashhud qutila asha wal qudud, sampai ke bawah. Itu kan betul-betul orang kafir membunuhi, menyiksa, membakar hidup-hidup. Kan surah Al-Buruj. Sampai di situ dikatakan siapa yang tidak mau kembali ke ajaran agama nenek moyang, mengikuti tradisi, mereka dibunuh. Satu negeri orang dibunuh, ditonton bersama-sama, pembunuhan massal, pemanggangan massal, penyatean massal. Di mana mereka itu ketika itu kan ya idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka tonton bersama-sama. Nah, orang sesungguhnya innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menfitnah. Nah, fitnah sini menyiksa, menzalimi, bahkan membunuh. Bisa jadi memusnahkan secara massal. Sebagaimana dalam surah Al-Buruj. Pernah terjadi dulu sebelum zaman Nabi Muhammad.
Mereka ingin menghabisi semua kaum muslimin, semua orang mukmin, barangkali di Myanmar barangkali. Contohnya tak? Habis. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang mukmin laki-laki maupun perempuan, tidak mereka bertobat. Berarti mereka masih diberi peluang oleh Allah untuk tobat. Masuk Islam, sadar, masih diberi peluang karena Allah itu memang begitu. Suka tidak suka kita, Allah jelas tahu apa. Tak tobat, tak minta ampun, atau tidak masuk Islam. Nah, untuk mereka baru azab jahannam dan azab yang membakar. Ini fitnah dalam artian mereka berkuasa. Ini kan ayatnya tentang penguasa kafir, penguasa musyrikin. Lalu rakyatnya ada yang beriman. Nanti fitnah. Fitnah kedua yang dilancarkan oleh orang Quraisy itu fitnah menggembar-gemborkan kebencian. Kesalahan sedikit dibesar-besarkan, kekhilafan sedikit digambar-gemborkan, diviralkan. Itulah ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada orang awak baselewengkan adat itu. Jangan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kiranya fitnah kok masuk suang-suang. Bukan fitnah itu. Sedikit, ada waktu 2 menit, sedikit. Bahwa dulu hampir masuk kepada bulan haram. Dan sepakat kalau masuk bulan haram kan ada 4. Bulan haram ada 4. 3 beriring, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 1 terpisah. Nah, bulan ini tidak boleh peperang. Andai-pun terjadi peperangan harus dihentikan. Itu sepakat. Dan bulan itu dihormati, namanya Ashhurul Hurum, dihormati Islam sampai sekarang. Maka dijadikan dia bulan-bulan suci yang 4, Al-Ashhurul Hurum. Lalu ada salah seorang sahabat atau beberapa sahabat tidak sadar atau tidak ingat sudah masuk bulan haram, Rajab. Ketika itu mereka bertemu dengan orang kafir. Terjadi duel. Akhirnya terbunuh orang kafir. Sifat mereka Muhammad menghalalkan bulan haram. Bagana begini ya. Mulai sekarang lah. Dan asyaddu minal qatal, akbar minal qatal. Orang Amerika kabarnya sedikit saja kesalahan kaum muslimin sudah habis. Mereka selalu mencari lantai terjungkit sehingga dijelek-jelekkan. Dikatakan Islam itu bagana begini, umat Islam bagana begini. Pokoknya itu namanya fitnah. Fitnah seperti itu lebih hebat daripada pembunuhan. Satu orang terbunuh, mereka seakan-akan yang terbunuh itu sudah ratusan juta. Satu kesalahan kecil besar. Bahasa orang Pak. Kuman di seberang lautan nampak dan dinampakkan besar. Sementara gajah di perbukitan nampak. Ini fitnah kedua. Fitnah kedua-duanya ini terjadi. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafur. Ampunkan dosa kami. Kenapa? Ya terjadinya berbagai macam siksa, musibah, bencana itu dosa. Kalau kaum muslimin tidak taat kepada agamanya, tidak mantap imannya, maka mereka berbuat maksiat, maka makin gampang dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ampunkan dosa kami. Kaji kita sampai situ. Kenapa sampai situ? Ya saya mau hari habis sekarang. Dan waktunya sudah lewat. Itulah intinya kan sudah dapat intinya bahwa hidup ini ujian dan hidup itu berjuang. Hidup berjuang.
Dan penentu kalah dan menang bukan sekarang. Di akhirat. Menang dan kalah itu bukan sekarang. Sekarang hanya cuma bergantian saja. Ang kemuku dan ke belakang. Dan kemuku ang ke belakang. Menjalan namanya. Kena ada jalan hidup. Ada nama Bali, ada nama Galeh. Ada nama Galeh, ada nama Bali. Ada nama Labo, ada nama ada nama sakit, ada nama sehat, ada pasien, ada dokter. Ada ban bocor, ada tukang tumbuk. Tidak, pasti. Tidak. Cuma bagi orang Muslim itu namanya uji. Menang kalah biasa. Menang taruh isi tidak ada di dunia. Kalau menang taruh isi, tidak jalan dunia. Kalau menang taruh isi itu siang kepanjangan. Sehari kalau lalu malam. Jadi ini yang kadang-kadang perlu kita simak. Bawa kapian nak sakit-sakit, kita siar kapian nak sakit. Tak ada rugi-rugi, senang-senang, sesikit sia senang. Awak di bawah, kita awak orang sansai lah. Coba lihat pengakuan seorang Cina yang telah lama Islam, bujang, saya lupa namanya. Dialog bandar judi nasional, bandar judi. Macam mana? Kita minta beliau nanti ceramah di sini. Berkah itu lebih susah, lebih parah. Buang banyak tapi menyengsarakan. Cuman awak kan nampak ada awak kesana kan. Sana banang kini barang gapu. Itu banyak bini rancak. Sopi lai. Nampak dia yang kena senang nak kocok. Di rumah tu tak senang dia. Sebab tiap pulang tiap mangku-mangku kocok bini dia. Habis. Jadi kan macam lihat orang rasa nikmati selawat ko. Nang kedua kita berjuang. Karena hidup tu adalah perjuangan. Nah musuh cakap tu musuh diri ada, musuh lingkungan ada, musuh sama musuh ada, tetap ada. Kita ada berjuang. Ayat itu kan dialin tamai kan. Dengan cara begitu Allah nanti akan menjadikan ada yang syahid. Allah telah menuliskan ada yang syahid. Ada surga untuk orang syahid. Ada syafaat untuk orang syahid. Lalu bagaimana caranya supaya orang syahid? Bagaimana supaya ada orang syahid? Parang. Tidak kena parang tidak syahid. Syahid itu sudah tertulis. Ada. Bagaimana supaya ada syahid? Begini caranya. Ada yang mati syahid. Jadi bagi kaum muslimin perang itu menang. Mati menang. Orang kalah kita menang, dapat rampasan. Kedua-duanya menang. Tak ada yang kalah. Bagi muslimin, orang muslimin itu ajaban li amril mukmin, mempesonakan, mengagumkan, menakjubkan orang mukmin itu semuanya bagus saja begini. Bagus saja. Tak bagus. Kalau mereka mendapat syukur, kalau dapat musibah ya sabar, bagi semua. Itulah jadinya. Tolong boleh Ustaz kaji. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga berfaedah. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.